Video lama yang kembali muncul di media sosial seringkali memicu berbagai reaksi. Hal yang sama terjadi ketika sebuah potongan video yang menampilkan Onyo kembali ramai diperbincangkan. Banyak warganet yang mulai memberikan komentar dengan sudut pandang masing-masing, meski video tersebut bukanlah rekaman baru. Perlu dipahami bahwa video yang beredar tersebut merupakan potongan singkat dari sebuah momen lama. Potongan video seperti ini kerap memunculkan beragam tafsir, tergantung dari sudut pandang penonton. Karena itulah, penting bagi publik untuk tidak langsung menarik kesimpulan hanya dari cuplikan berdurasi pendek. Sebagian netizen mengaitkan video tersebut dengan isu tertentu yang sedang ramai. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang secara jelas menjelaskan konteks lengkap dari video yang beredar. Tanpa adanya klarifikasi langsung, berbagai spekulasi pun bermunculan di ruang komentar. Di sisi lain, tidak sedikit pula warganet yang mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi konten viral. Mereka menilai bahwa satu potongan video belum tentu mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Apalagi jika video tersebut sudah lama dan diunggah ulang tanpa penjelasan utuh. Fenomena video lama yang kembali viral memang bukan hal baru di era digital. Algoritma media sosial seringkali mengangkat kembali konten lama yang dinilai relevan dengan isu terkini. Sayangnya, hal ini juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disertai informasi yang lengkap. Beberapa penonton memilih untuk menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebelum membentuk opini. Sikap ini dianggap lebih bijak, mengingat setiap orang yang ada dalam video juga memiliki sudut pandang dan cerita masing-masing yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam banyak kasus, potongan video hanya menampilkan sebagian kecil dari sebuah kejadian. Tanpa mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, publik berisiko salah menilai situasi. Karena itu, kehati-hatian dalam mengonsumsi konten viral menjadi hal yang sangat penting. Munculnya berbagai interpretasi dari satu video menunjukkan betapa cepatnya informasi menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, sebuah video bisa ditonton ribuan kali dan memicu diskusi panjang, meskipun kebenaran utuhnya belum diketahui. Situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa klarifikasi memegang peranan penting, baik dari pembuat konten maupun pihak yang terlibat. Penjelasan yang jelas dapat membantu meredam kesalahpahaman yang beredar di tengah masyarakat. Setelah potongan video lama tersebut kembali beredar, ruang publik di media sosial dipenuhi berbagai reaksi. Setiap penonton memiliki sudut pandang sendiri dalam menafsirkan apa yang mereka lihat. Ada yang menilai video tersebut sebagai hal biasa, namun ada pula yang mengaitkannya dengan isu tertentu yang sedang ramai dibicarakan. Perbedaan tafsir ini muncul karena informasi yang diterima publik tidak utuh. Video yang beredar hanya menampilkan sebagian kecil dari sebuah momen, tanpa penjelasan lengkap mengenai latar belakang maupun konteks kejadian saat itu. Kondisi seperti ini seringkali memicu kesalahpahaman yang berkembang semakin luas. Sebagian warganet mencoba menelusuri video versi panjang atau unggahan lama yang berkaitan. Tujuannya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memahami situasi secara lebih menyeluruh. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat diverifikasi kebenarannya. Di tengah ramainya perbincangan, muncul pula suara-suara yang mengingatkan pentingnya menunggu klarifikasi resmi. Menurut mereka, menyimpulkan sesuatu tanpa pernyataan langsung dari pihak terkait justru berpotensi memperkeruh suasana dan merugikan banyak pihak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah konten bisa berubah makna ketika dilihat di waktu yang berbeda. Video yang dulunya mungkin dianggap biasa, bisa memunculkan tafsir baru ketika dikaitkan dengan kondisi saat ini. Inilah yang membuat klarifikasi menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan informasi. Tidak sedikit pula penonton yang memilih bersikap netral. Mereka menilai bahwa setiap pihak yang ada di dalam video berhak untuk memberikan penjelasan jika memang diperlukan. Sikap ini dinilai lebih adil dibandingkan langsung menyimpulkan sesuatu dari sudut pandang sepihak. Media sosial memang memberikan ruang bagi siapa saja untuk berpendapat. Namun kebebasan tersebut juga dibarengi dengan tanggung jawab. Menyebarkan asumsi tanpa dasar yang jelas bisa berdampak pada citra dan perasaan orang lain, terutama jika informasi tersebut belum tentu benar. Dalam situasi seperti ini, klarifikasi bukan hanya menjadi alat pembelaan, tetapi juga sarana edukasi bagi publik.
Penjelasan yang disampaikan dengan tenang dan terbuka dapat membantu meredakan spekulasi serta mengarahkan diskusi ke arah yang lebih sehat. Penting untuk diingat bahwa tidak semua hal yang viral mencerminkan realitas sepenuhnya. Ada banyak faktor yang memengaruhi bagaimana sebuah video dipersepsikan, mulai dari sudut pengambilan gambar, potongan adegan, hingga narasi yang menyertainya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyerap informasi. Alih-alih terbawa emosi atau opini yang berkembang, penonton sebaiknya memberi ruang bagi fakta dan klarifikasi sebelum membentuk kesimpulan pribadi. Ramainya perbincangan mengenai potongan video lama yang kembali viral menjadi gambaran nyata betapa cepatnya informasi menyebar di era digital. Dalam hitungan jam, sebuah konten dapat memicu diskusi luas, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi persepsi banyak orang terhadap situasi tertentu. Namun di balik derasnya arus informasi, penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga sikap bijak. Tidak semua yang terlihat di layar mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Potongan video yang singkat seringkali tidak menunjukkan keseluruhan cerita, sehingga berpotensi menimbulkan salah paham jika langsung disimpulkan tanpa dasar yang jelas. Banyak pihak mengingatkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam sebuah konten memiliki latar belakang dan sudut pandang masing-masing. Tanpa mendengar penjelasan langsung dari mereka, publik hanya melihat sebagian kecil dari situasi yang terjadi. Karena itulah, menunggu klarifikasi resmi menjadi langkah yang lebih adil dan bijaksana. Selain itu, fenomena viral juga mengajarkan pentingnya empati dalam bermedia sosial. Di balik layar, ada individu dan keluarga yang bisa terdampak secara emosional oleh spekulasi yang berkembang. Komentar yang terburu-buru dan asumsi yang tidak berdasar dapat melukai perasaan orang lain, meski mungkin tidak disadari oleh penulisnya. Media sosial memang memberikan ruang bagi siapapun untuk berpendapat, namun kebebasan berpendapat juga harus diiringi tanggung jawab. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi berpotensi menciptakan narasi yang keliru dan memperbesar kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peran konten kreator juga menjadi sangat penting. Penyajian informasi yang seimbang, netral, dan tidak memihak dapat membantu penonton melihat suatu isu secara lebih jernih. Konten yang edukatif bukan hanya aman untuk ditonton, tetapi juga bermanfaat bagi publik. Lebih jauh lagi, masyarakat diharapkan mampu memilah informasi secara kritis. Tidak semua judul sensasional mencerminkan isi sebenarnya. Tidak semua potongan video merepresentasikan keseluruhan peristiwa. Sikap skeptis yang sehat justru membantu kita terhindar dari kesimpulan yang terburu-buru. Fenomena ini sekaligus menjadi pengingat bahwa klarifikasi dan komunikasi terbuka adalah kunci dalam meredam spekulasi. Ketika fakta disampaikan secara jelas, ruang bagi asumsi akan semakin sempit. Diskusi publik pun dapat berjalan dengan lebih sehat dan konstruktif. Pada akhirnya, tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyalahkan pihak manapun, melainkan mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi konten viral. Dengan sikap saling menghormati, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan beradab bagi semua orang. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa di tengah derasnya arus informasi, kebenaran tetap perlu dicari dengan hati-hati, empati tetap harus dijaga, dan kesimpulan sebaiknya dibentuk berdasarkan fakta, bukan asumsi. Viralnya potongan video lama ini juga membuka diskusi tentang peran penonton dalam membentuk iklim media sosial. Di era digital, penonton tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut berperan dalam menyebarkan, menafsirkan, dan bahkan membingkai sebuah konten. Setiap klik, komentar, dan bagikan memiliki dampak. Ketika sebuah video disebarkan tanpa konteks yang jelas, maka risiko kesalahpahaman pun semakin besar. Karena itu, sikap berhati-hati sebelum ikut menyebarkan konten menjadi hal yang sangat penting. Sebagian penonton memilih untuk tidak langsung bereaksi. Mereka menonton, mencerna, lalu mencari informasi tambahan sebelum membentuk pendapat. Sikap ini dinilai lebih dewasa dan membantu menjaga diskusi tetap sehat, tanpa memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum tentu benar. Di sisi lain, ada pula penonton yang mengingatkan pentingnya empati. Mereka menyadari bahwa orang-orang yang ada dalam video adalah manusia biasa,
yang memiliki perasaan dan kehidupan pribadi. Konten yang viral bisa saja berdampak besar bagi pihak-pihak yang terlibat, meskipun niat awalnya tidak seperti itu. Ruang digital yang sehat tidak tercipta begitu saja. Ia terbentuk dari kebiasaan bersama untuk saling menghormati, tidak mudah terpancing emosi, serta mengedepankan fakta dibandingkan asumsi. Dalam konteks ini, penonton memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembuat konten. Diskusi yang dibangun dengan bahasa yang sopan dan terbuka cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Sebaliknya, komentar yang bernada menyudutkan justru seringkali memicu konflik baru yang tidak perlu. Karena itu, cara menyampaikan pendapat juga menjadi hal yang patut diperhatikan. Fenomena viral ini dapat dijadikan refleksi bersama, bahwa tidak semua hal harus direspons secara reaktif. Memberi waktu untuk klarifikasi dan penjelasan seringkali menjadi pilihan yang lebih bijak dibandingkan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Selain itu, literasi media juga menjadi kunci. Dengan memahami bagaimana konten diproduksi, dipotong, dan disebarkan, penonton dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka konsumsi. Sikap ini membantu meminimalisir dampak negatif dari konten yang berpotensi menimbulkan salah tafsir. Pada akhirnya, media sosial adalah ruang bersama. Kenyamanan dan keamanannya bergantung pada bagaimana setiap individu berkontribusi di dalamnya. Dengan sikap bijak, empati, dan keterbukaan terhadap fakta, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih positif bagi semua pihak. Ini menjadi tambahan yang menegaskan bahwa viral bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita sebagai penonton menyikapinya dengan dewasa dan bertanggung jawab.